Halo Sofia, apa kabar? Hai, kabar baik. Di kultur kita tuh orang-orang pada nanyain kapan nikah deh. Tetangga, keluarga, kapan nikah. Malah ada orang-orang yang menghindari kondangan gitu loh. Kalau kondangan pasti yang kapan nyusul kamu, kapan nikah gitu kan. Aku pribadi nggak setuju sih. Kok budaya kita gitu banget ya? Karena jangan sampai karena keseringan ditanya kapan nikah, seseorang jadi buru-buru mau nikah, ketemu sama siapa, menikah sama yang seketemunya, nanti malah mereka nggak harmonis, pisah, anak broken home, sedih gitu loh. Karena aku punya prinsip mendingan para single ini mendingan agak nunda dikit tapi dapat yang bener, dapat yang cocok gitu. Menurut Sofia gimana? Nah, aku juga sependapat sih. Pasti sebel banget kan kalau misalnya ditanya, kapan nih mau nikah, kapan nyusul, gimana, udah ada calonnya belum? Sebenarnya begini, nikah itu penting. Tapi sebelum nikah, pastikan dulu nih, apakah kita sudah siap secara mental, apakah kita juga sudah siap fisiknya, apakah finansial kita juga sudah mencukupi. Setidaknya jangan bikin anak orang susah lah. Hmm, Maksudnya gini, ketika kita nikah ya, terutama laki-laki nih ya, kalian itu ngajak anak gadis orang untuk hidup bersama, berumah tangga, istilahnya membawa mereka pergi dari orang tuanya dan hidup bersama kalian. Tolong jangan dibikin susah. Orang tuanya itu membesarkan mereka susah payah, lalu waktu pas kalian jadi suaminya malah mereka jadi gak bahagia, jadi susah. Wah, itu jangan sampai. jadi tanggung jawab itu harus benar-benar direnungkan sebelum menikah ya. Betul banget. Dan ini pasangan yang menikah suka biasanya lupa nih sama hal ini. Ketika nanti kita menikah, kita itu bukan hanya menjadi milik suami kita aja, atau bukan hanya menjadi milik istri aja, tapi kita juga nanti bakal punya mertua, bakal punya ipar, dan nanti pastinya bakal punya anak kan. Apakah kita sendiri udah siap untuk hal itu? Karena mohon maaf aja, banyak orang yang dekat dengan pasangannya tapi sama mertuanya nggak akur, sama iparnya nggak akur, mau punya anak tapi belum ada persiapan. Nah, itu biasanya yang orang-orang nggak perhatikan sebelum mereka menikah. Nggak ada salahnya kok untuk belajar parenting meskipun kalian belum punya pasangan atau belum menikah. Karena yang namanya untuk punya anak itu harus dipersiapin dari jauh-jauh hari sih. Jadi ilmu, persiapan, pengenalan harus di awal-awal ya. Betul banget. Malah ya kalau misalnya saya boleh saran, misalnya nih ada yang mau menikah dalam waktu dekat, coba deh sekarang lebih giat lagi belajar tentang rumah tangga, juga tentang parenting tuh. Karena maaf-maaf aja zaman sekarang, banyak anak-anak itu yang bisa, kalau saya perhatiin kayak, wah kesian banget sih ini orang tuanya gimana. Anaknya nangis malah dimarahin, anaknya rewel dimarahin, dikit-dikit diteriakin. Maksudnya maaf-maaf aja kalau misalnya mereka belajar parenting, mungkin mereka bisa lebih sabar menghadapi anaknya. Namanya memiliki anak kecil itu kan pasti ya bakal sering rewel, bakal sering nangis. Kalau mereka nggak sabaran, kalau mereka nggak tahu ilmunya, ya yang ada anaknya dimarahin kayak gitu. Itu kan nanti malah jadi dampak ke anaknya. Daripada buru-buru nikah nanti punya anak malah nggak amanah, anaknya terluka gitu kan. Betul banget. Jadi pemirsa tidak peduli lingkungan kita nanya kapan nikah, tapi kalau kita belum siap mendingan nggak usah ya kan. Betul banget. Lebih baik menunda, lebih baik ya biarinlah tetangga mau ngomong apa, tapi nanti kita menikah ketika sudah benar-benar siap, sudah benar-benar matang. Jangan hanya menikah karena terburu-buru, atau karena iri lihat teman yang udah nikah duluan, atau karena wah capek dengar tetangga nanyain terus, dah nikah aja. Itu jangan. Karena gini, mereka sih enak cuma nyuruh-nyuruh kapan nikah, nanya-nanya doang. Tapi nanti kan yang menjalani kita sendiri ya kan? Betul banget, apalagi kan nikah itu maunya kita tuh sekali seumur hidup ya dengan pasangan itu aja sampai maut memisahkan. Lah kalau misalnya kita nikahnya buru-buru, pasangannya nggak sesuai dengan diri kita, atau pasangannya nggak bener, nanti kan itu ya kita juga yang nanggungnya, bukan mereka yang nanyain kapan nikah. Karena menurut aku juga konyol sih kalau kita menikah gara-gara orang lain gitu kan ya. Konyol ya. Iya, Kalau ditanya, kenapa kamu nikah? Ya karena kamu yang nyuruh, kamu yang nanya, kan konyol ya. betul. Nah, dan juga gini, ini untuk yang suka ditanya nih, kapan nikah, kapan nikah. Sekarang gini, apakah mereka siap kalau misalnya nanti kalian dapat pasangan yang salah, lalu mereka mau bertanggung jawab kan enggak? Atau
apakah mereka akan mendanai pernikahan kalian? Kan enggak, mereka bukan orang yang akan mendanai pernikahan kalian. Jadi kalau misalnya kalian ingin menikah hanya karena omongan tetangga, hanya karena ditanya terus kapan nikah, saya rasa mohon maaf, kalian punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan semuanya dulu daripada meladeni pertanyaan seperti itu. Wahai Anda-Anda yang suka bertanya kapan nikah, Anda tuh cuma nanya-nanya doang, tapi istilahnya gini loh, nanya doang, nyumbang kagak gitu kan, nyumbang untuk dana. Nah, itu betul banget. Ditambah lagi, kalian nanya-nanya doang, nanti nggak ikut tanggung jawab gitu loh, kalau ada apa-apa. Iya, nanti kalau udah nanya kapan nikah, terus pasangan yang ditanya akhirnya menikah, terus amit-amit banget mereka cerai, apakah nanti mereka bakal bertanggung jawab? Kan enggak. Malah diomongin Malah lagi. mungkin mereka nyinyirin lagi. Malah ditanya lagi, kenapa cerai kan gitu, ya ampun, gemes ya. Malah nanti suka dibilang, lagian sih nikahnya buru-buru, jadinya pasangan yang gak sesuai ceraikan. Loh, yang nanya siapa? Loh, kan Ya kan? Nggak akan ada habisnya kamu ikutin apa kata orang. Mereka sekarang nanya ini kapan nikah, kita nikah nih, udah nikah, kapan punya anak. Nanti ketika udah punya satu anak, kapan nambah lagi kan gitu ya. Ampun deh. Iya betul. Akan nanya terus tuh, akan ada seri-seri pertanyaan berikutnya gitu loh. Belajarlah untuk menguatkan diri kalau dengar pertanyaan kayak gitu. Emang penting sih ya, untuk kita keluar dari zona nyenengin orang tuh harus penting kita lakukan ya. Keluar dari zona, aku nggak mau nyenengin siapa-siapa, pokoknya kalau aku cocok ya aku lanjut. Kalau nggak cocok ngapain aku ikut-ikutin kata orang supaya hanya demi memenuhi keinginan orang lain. Jangan sampai teman-teman bahwa pernikahan Anda itu kayak seolah-olah dipersembahkan untuk orang yang nanya, ya kan? Kan konyol. Menyenangkan orang lain itu bagus, itu perbuatan terpuji. Tapi kalau sampai menyiksa diri sendiri itu udah bukan perbuatan yang terpuji lagi. Betul. Dalam menyenangkan orang lain harus juga pada saat yang sama diri sendiri tersenangkan, gitu kan ya? Iya, lagi pula menyenangkan orang lain kan juga masih banyak caranya ketimbang meladeni pertanyaan mereka. Karena sampai kapanpun selalu akan ada orang yang nanya, orang yang kepo kan? Betul banget. Semoga teman-teman yang dengar rekaman ini dapat insight-insightnya, semoga lebih tegas untuk masa depan. Ingat, masa depanmu nggak boleh dipertaruhkan dengan tindakan yang gegabah ya. Nanti nggak bisa Ctrl Z, kayak komputer enak bisa Ctrl Z, ini nggak bisa. Begitu kita di Eropa, orang Eropa tuh untuk nanya kapan nikah kayaknya nggak pernah, dan itu hal yang tabu bagi mereka ya. Malah mereka nanyakan seperti status pernikahan atau nanya kapan nikah itu hal yang mohon maaf tabu di sana. Jadi ketimbang menanyakan kapan nikah, mereka biasanya lebih suka menanyakan kayak sekarang ini bisnismu apa, sekarang ini kerjamu apa, usahamu apa. Mereka itu lebih fokus ke karir. Menganggap pernikahan itu dilakukan ketika benar-benar sudah siap, sudah mapan, dan benar-benar sudah matang. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Tolong lebih tegas pada masa depan, sayangi diri kamu. Kalau cocok jalani, kalau enggak ya udah tunggu dulu sampai dapat yang cocok gitu ya. Iya betul. Terima kasih banyak Sofia, sampai jumpa. Sampai jumpa.